Dan pertanyaan lanjutan dari Bapak Jimmy adalah apa saja sih tips berwisata yang aman di tengah pandemi? Ya, jadi pertama kesehatan itu bukan saja kebutuhan para pengelola wisatawan atau kebutuhan pemerintah. Semua kita membutuhkan itu. Untuk itulah kita harus patuhi protokol kesehatan. Kalau di NTT protokol kesehatan plus. Jadi kalau yang di protokol kesehatan didorong secara nasional itu kan misalnya harus pakai masker, social distancing, cuci tangan, ya seperti itu. Terus pengukuran suhu tubuh. Bapak Gubernur menambahkan ini justru yang paling penting, meningkatkan daya tahan tubuh. Artinya dengan apa? Ya toh, jadi harus tahu kekuatan. Kalau misalnya nggak kuat, jangan terlalu terpeliuk gitu kan. Jadi makan makanan yang berkualitas, artinya coba belanja di petani-petani sayur yang segar gitu, ya toh. Jadi sehingga ada masyarakat lingkungan kita sehat itu kan kita juga berkontribusi membeli produk petani, mereka hidup sehat sehingga suasana, karena sehat itu pun bukan sehat fisik dan makan dengan olahraga, mental juga dibutuhkan, artinya hati senang, happy, jangan terlalu takut berlebihan. Yang beliau bilang, Pak Guru kata, jadi jangan takut berlebihan dengan COVID. Yang kita butuhkan lah justru harus berarti dengan meningkatkan kualitas hidup tadi. Itu tipsnya. Tipsnya adalah berarti yang kunci utamanya adalah daya tahan tubuh. Okay. Penuhi protokol kesehatan, kan itu sesuatu yang wajib. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh. Karena yang paling tahu kita. Baik. Kalau setelah sakit baru dokter tahu kan. Baik, Bapak. Jadi Bapak Jimmy, kalau misalkan Bapak Jimmy ingin berwisata ke tempat-tempat tertentu, kunci utamanya adalah daya tahan tubuh, karena penyakit apapun tidak akan mungkin bisa menyerang kalau daya tahan tubuh kita kuat. Tapi tetap pakai protokol kesehatan. Tetap protokol kesehatannya nomor wajib satu. Ya, wajib. Baik. Berbicara soal pariwisata, Bapak, kalau kontribusi dari sektor pariwisata terhadap perekonomian itu kira-kira berapa persen? Jadi kalau sesuai data BPS dari 9 sektor, jadi pariwisata itu masuk sebenarnya di posisi rumah makan dan jasa-jasa akomodasi. Memang posisinya itu di PDRB kita, jadi produk domestik regional bruto kita itu masih di bawah 2%. Ya. Tetapi yang besar itu kan rantai pasoknya. Jadi ketika satu tempat wisata mulai dibangun, ada usaha-usaha. Iya, jadi rantai pasoknya itu tadi misalnya makan minum, transportasi, itu yang ini kan. Terus jasa-jasa lainnya gitu ya, ekonomi kreatif, jualan itu kan. Nah ini yang besar sekali, besar rantai pasok. Karena satu contoh Mbak Ella, kalau kita misalnya saya menghitung ya, kalau kunjungan saya menghitung secara keseluruhan ya, kalau dengan 3 juta wisatawan ke NTT di 2023 dengan lama tinggal rata-rata 4 hari, pengeluarannya rata-rata 7,5 juta, akan beredar uang 22,4 triliun dari pariwisata. Dari 22,4 triliun itu memang lebih banyak nanti ke rantai pasok tadi, ke pertanian, ya, peternakan. Untuk itulah Bapak Gubernur mendorong apa yang disebut pembangunan ekosistem pariwisata. Jadi pariwisata di Labuan Bajo, bagaimana petani pertama yang mendapatkan manfaat ekosistem pariwisata itu petani-petani di Manggarai Barat. Setelah itu mungkin Manggarai Timur. Jangan kalau bisa, jadi artinya dalam kerangka pembangunan ekonomi provinsi, kalau kita makin sedikit mengambil dukungan rantai pasok dari luar, artinya akan ada percepatan pembangunan ekonomi. Untuk itulah Bapak Gubernur mendorong jadi pembangunan pariwisata itu jangan melihat dari dinas pariwisata. Pariwisata adalah keseluruhan pembangunan yang terintegrasi seperti itu. Ya. Berarti dinas pariwisata sendiri dia tidak berdiri sendiri. Tidak berdiri sendiri. Ya, justru pengaruhnya sangat luar biasa besar. Karena tadi 3 juta wisatawan artinya akan ada pasar 3 juta orang. Yang pasti butuh makan, butuh minum, butuh transportasi,
butuh jasa-jasa perbankan, jasa keuangan dan sebagainya. Benar, Pak. Ya.